Selamat sore Medan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kan, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya kita kurang cerah ya, Dek ya. Hah? Kurang cerah di situ. Udah cerah mungkin Kayaknya karena harus pakai efek beauty plus lagi lah Bang Cipa ini. emang masih ada beauty plus ya? Masih ada lah. Dulu zaman kita kali itu ya kan, Dek. Iya. Oke, seperti biasa tepatnya Pakai pada filter lah. filter. Dek, belum matamu jatuh. Udah gak apa-apa. Yang palsu kayaknya ada yang rindu itu. Iya kan? Berarti palsu apa? Rindunya palsu iya, ya. rindunya palsu juga ya kan. Seperti biasa ya kan, kami akan menghadirkan 3 berita terupdate-nya pasti untuk teman-teman sekalian ya kan. Iya. Gimana lagi kalau bukan di Selamat Sore Medan. Jadi bersama saya Lani. Saya Tari. Lebih kurang sekitar 30 atau 2 jam ke depan kita bakal menghibur teman-teman semua tentang berita informasi terupdate ini ya kan. Iya. Nah, ini ada berita pertama tentang apa nih, Dek? Tentang apa ya? Apa? Pokoknya tentang kakak. Ini siapa yang baca, adik aja? Enggak, kakak aja. Kita gak rebutan ya? Iya, kakak aja. Oh, ya udah, Ada berita Kak. ketiga seperti biasa. Ya udah kalau gitu lanjut Kak. Tahu nggak sih mengenai si Subdit V, cybercrime? Tentang Ditreskrimus Polda Sumut menggerebek rumah toko yang dijadikan markas judi online di Jalan Ladang, Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor. Oh, ini yang lagi kemarin viral kali ini. Oh iya. Yang karena soal judi online itu ya kan. Jadi dari sini ditangkaplah 10 orang termasuk telemarketing, customer service dan head operator. Ngeri, Dek. Udah terbentuk dia macam Iya, ini betul. ya kan. Kayak di kantor kita ya. Udah ada telemarketing, ada apa semuanya lengkap ya. Ada CS-nya, ada head operatornya ya. Betul. Kalau nggak ini kena semua ini yang di situ operatornya ya kan. Betul itu. Jadi saat didatangi langsung lokasi ini sama sekali tidak menampilkan adanya aktivitas judi online yang berisi komputer dan alat-alat elektronik lainnya. Jadi kurasa waktu didatengin dia kayak biasa, kantor biasa ya kan. Biasa. Mungkin dikira entah apa, kantor apa gitu rupanya. Ini sama seperti yang di Cemara kemarin ya. Yang di bawahnya jualan kafe, rupanya di atasnya. Iya, karena kan kayaknya nggak perlu Markas lahan-lahan judi. banyak ya kan. Yang penting lengkap ya kan, servernya betul. mendukung Iya, ya kan. betul Dek. itu. Jadi saat didatangi langsung lokasi ini sama sekali tidak menampilkan adanya aktivitas judi online yang berisi komputer dan alat elektronik lainnya. Terlihat rumah toko didominasi warna biru dikelilingi pagar besi ini nampak sepi. Jadi pada kanan kiri sudut kanan kiri sudut bagian terdapat 1 kamera CCTV. Nah, jadi sementara itu di bagian dalam begitu melewati pagar terdapat beberapa tumpukan yang belum diketahui katanya gitu. Jadi di luar pagar yang telah dipasangi garis polisi terlihat pula nama perusahaan bernama PT Total Bangun Minyak Sawit. Wih, PT Total ya. orang ini berarti bermoduskan. Tunggu. Ini ada mereka pasang iklan nggak sama kita? Nggak ada. Oh nggak ada ya. Oh nggak ada. Nggak apa-apa kalau di apa kita tanya-tanya. Nggak apa-apa ya. Kan luar biasa. Tapi BTW sekalian sambil ini BTW boleh tahu itu ya kan. By the way ya kan, sembari nonton sekalian tatap layarnya plus boleh komen-komen mengenai pemberitaan kita ya kan. Akan kita bacain plus nanti dapat tanda tangan dari kita ya kan. Iya betul. Kayaknya sepi nih Kak yang menonton kita, ya. kan? Kita tatap Iya. layar dong teman-teman Iya, Tribuners. tatap layar dong, Tribuners. Sembari kita nonton videonya nih ya. Ini ada videonya. Cekidot. Cekidot. Setelah digerebek ini Pak, ada aktivitas nggak Pak di sini? Oh, setahu kami nggak ada. Nggak ada lagi. Ya boro-boro setelah digerebek, sebelum digerebek kami nggak tahu ada aktivitas ya. Ada setelah digerebek ya. Nggak tahu kami ada. Kalau ada muat minyak aja lah kami tahu itu ada. Setelah itu ya nggak pernah tahu kan. Emang nggak tahu kan. Muat minyak itu menggunakan kontainer atau apa Pak? Apa itu? Waktu tangki kecil itulah tangki pol. Tangki kol diesel. Nah yang setahu kami itu. Karena itu memang kalau saya nggak tahu yang lain kan tahu juga itu. Dari mobil tangki dipindahkan ke atau kayak mana? Entah apa itu nggak tahu kami juga. Tapi memang dipindahkan lah. Jadi mobil tangki datang baru harus dipindahkan ke drum yang ada di sini gitu. Nah, mungkin itulah ke trijet gitu lah. Setiap hari gitu Pak. Enggak tiap hari. Judi online ini saya kira mungkin kita paham lah bahwa para member ini ditawarkan dengan website
di sini yang sudah kita amankan yaitu koin 288. Jadi para masyarakat atau member yang ingin bermain online itu disiapkan situs atau websitenya dengan koin 288. Jadi para member atau pemain ini ya dengan metode bahwa permainan itu dikondisikan oleh para pelaku tadi. Ya, jadi para pelaku tadi ini kapasitasnya ada sebagai saya ulangi, kapasitasnya ada sebagai pemilik, ya, ada sebagai kepala kantor dan ada sebagai admin atau customer service. Jadi modusnya para members atau para masyarakat yang ingin main ditawarkan dengan website kode tadi, dan mereka pada saat klik, ya, mereka sudah disiapkan fasilitas untuk siapkan biodatanya. Jadi para pelaku ini juga sudah menyiapkan fasilitas lain, antara lain bahwa para pelaku member ini ditawarkan dengan tadi kodenya koin 288 itu disiapkan membernya nama pengguna, kata sandi, nomor telepon, email, nomor rekening dan nama rekening. Jadi para member ini kalau ingin bermain disiapkan websitenya dengan kode koin 288 tadi. Setelah semuanya terdata, baru dipersilakan untuk main. Nah, untuk main ini tidak langsung main. Jadi daripada pemandu ini juga menyiapkan deposit. Ya, jadi deposit. Jadi deposit itu oleh customer service dicek sudah masuk nggak uangnya deposit. Setelah masuk uangnya di deposit. Nah, itu dia tadi tentang judi ya, Kak ya. Judi online. Judi. Yang di Jalan Ladang, Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor. Ya, Dekat rumahmu lah ya. Iya, betul. Berarti adik salah satu pemain nggak? Enggak pernah ngerti tentang judi online. Orang nggak Kakak ajarin. Judi. Kan? Oh, iya. Ini ada reporter kita ya kan. Lebih Iya, jauh ada bisa kita Bang tanya Freddy sama kan. Bang Freddy kan. Berarti Bang Freddy lagi di Johor nih kayaknya, Kak. Halo, selamat sore Bang Freddy. Halo, selamat sore. Selamat sore Kak Tari, Kak Lani. Bang Freddy setiap kita live kayaknya makin glowing ya kan. Iya kan. Pakai skincare apa Iya, ya kan? kayaknya harus bongkar. Betul. Atau pakai filter kan? BA mungkin. Abang ini BA deh. Bukan, atau pakai filter. Mengalang-alangi kita deh glowingnya. Oke Bang Freddy, mengenai terbongkarnya lah salah satu ruko yang ada di jadi markas judi online. Bang, kalau boleh tahu Bang, sudah berapa lama sih tempat itu dijadikan tempat markas itu Bang, kalau boleh tahu? Silakan Bang laporannya. Ya, baik Kak Lani, Kak Tari dan juga pemirsa. Jadi menurut informasi dari polisi, judi online itu baru buka sekitar 2 minggu begitu. Jadi omsetnya pun kata polisi baru sekitar 2 juta sampai 4 juta per hari. Jadi dengan estimasi itu baru meraup omset sekitar puluhan juta lah begitu. Tapi memang karena berkat informasi dari masyarakat, lokasi judi online ini itu berhasil dibongkar dan ditangkap. Ada 10 orang yang ditangkap dari lokasi, 7 diantaranya laki-laki dan 3 diantaranya perempuan begitu. Jadi memang modus dari lokasinya ini adalah seperti menyamarkan lokasi itu seolah-olah perusahaan yang mendistribusikan minyak goreng lah gitu, karena memang di depannya itu memang tertulis begitu, ada perusahaan bernama PT Total Bangun Minyak Sawit di depannya itu, dan memang lokasinya itu dikenal masyarakat sekitar itu tertutup. Jadi hasil wawancara kita juga dengan warga, selama ini memang lokasinya itu sering dijadikan gudang begitu. Jadi gudang, ada mobil tangki yang nantinya menurunkan minyak goreng, diturunkan ke situ. Kemudian ada juga kadang truk menurunkan snack gitu di situ. Jadi dijadikan sebagai gudang, karena memang kata warga itu pemilik dari rumah itu adalah seorang pengusaha juga, jadi memiliki usaha jual beli makanan, minimarket lah di sekitar situ. Jadi warga juga tidak mengetahui, bahkan kaget ya ketika digerebek ternyata itu dijadikan markas judi online gitu.
Oke bang, apakah bakal ada penambahan bang yang akan ditangkap sama cybercrime-nya bang? Jadi memang di antara 10 orang yang diamankan itu, 2 orang itu adalah sebagai pemegang saham ya. Pemegang saham itu sekitar 15% di situ. Dan saat ini ada 2 orang lagi pemegang saham yang masih dicari oleh polisi. Jadi yang itu ada 2 lagi itu yakni Rian sebagai pemegang saham 50% dan Aking pemegang saham sebesar 20%. Jadi memang mereka itu memiliki berbagai peran ya yang diamankan itu, diantaranya sebagai head telemarketing, kemudian customer service ya, untuk 3 perempuan itu customer service begitu, dan 2 orang lagi inilah yang belum tertangkap sebagai pemilik saham terbesar ya, 50% dan 20%. Sementara 2 orang lagi yang memiliki saham 15% itu sudah turut diamankan. Oke bang, kira-kira si pemilik rukonya itu sendiri termasuk dari dalam kegiatan ini kah bang? Nah itu sepertinya belum ada penjelasan lebih detail dari polisi mengenai pemeriksaan pemiliknya itu, karena memang sejauh ini masih minim informasi dan polisi masih menyelidiki seperti handphone yang ditemukan itu, ada beberapa handphone dan masih mencari kemana sebenarnya aliran uang dari pemain itu dikirim ke rekening siapa gitu, atau keuntungan itu dikirim ke rekening siapa, karena memang biasanya kan itu ada seperti rekening penampungnya, seperti kasus yang sebelumnya itu, yang kasus Apin BK itu memang rekening-rekening itu bukan menggunakan nama-nama orang atau bos yang di situ, melainkan rekening itu dibeli dari masyarakat rakyat biasa, tetangga begitu, dibeli dengan harga ratusan ribu, kemudian dijadikan tempat penampungan uang judi online. Tapi memang sejauh ini Polda Sumut belum menemukan hal itu, jadi masih diselidiki kemana uang itu dan siapa sebenarnya bosnya gitu. Oke bang, kalau boleh tahu bang, awal mulanya terungkap bang bahwasanya itu tempat jadi markas judi online, itu siapa bang duluan bang? Apa masyarakat tuh tahu dari mana gitu bang? Apakah dari pekerja dari judi online atau gimana? Jadi kalau dari polisi itu mengatakan informasi itu didapat dari masyarakat, kemudian ketika dicek, dilakukan penyelidikan, ternyata benar bahwa ada aktivitas judi online di situ. Jadi saat digerebek itu ternyata ditemukan memang ada itu 10 orang, dan kemudian juga ditemukan handphone, kemudian komputer, dan berbagai macam barang bukti lainnya lah yang ada di situ. Sementara memang jika kita lihat secara kasat mata memang tidak menyangka juga bahwa rumah yang selama ini diketahui sebagai distributor minyak goreng itu ternyata dijadikan markas judi online yang katanya itu ya cukup besar lah gitu. Oke bang, selain di Jalan Ladang ini bang, apakah ada lagi bang toko ya kak ya, toko markas judi online ya bang selain di sini? Nah sejauh ini baru itu yang baru digerebek, tapi polisi masih mengembangkan lagi lah apa ada tidak lokasi lainnya, karena memang sebelumnya juga kan Polda Sumut juga sudah mengungkap juga markas judi online milik Apin BK ya, yang di Kompleks Cemara Asem. Nah tapi belum polisi mengatakan tidak ada kaitannya atau bukan cabang dari Apin BK tersebut. Lokasi ini. Oke, kira-kira pada saat kejadian tersebut kegiatan apa yang lagi dilakukan mereka bang saat penggerebekan? Mereka sedang bekerja seperti biasa ya. Jadi memang mereka ada yang bertugasnya itu berbeda-beda. Untuk customer service itu ya menghubungin calon-calon pemain lah gitu, untuk mengarahkan bagaimana mendaftarkan diri, membuat akun di website tersebut, lalu sampai dengan deposit, lalu sampai dengan juga ke withdraw itu artinya untuk menarik uangnya, hasil menang lah bermain judi di situ.
Jadi bang pada saat kejadian itu pada saat itu 2 minggu membuka itu apakah daerah Kepling situ atau camat situ nggak ada yang mempertanyakan kegiatan mereka bang? Nah itu warga itu tidak ada yang mengetahui bahwa ada aktivitas judi online di situ. Warga hanya mengetahui bahwa itu adalah gudang minyak goreng gitu. Karena memang warga sendiri juga sering membeli minyak goreng di situ gitu. Secara eceran, kemudian juga dijadikan gudang penyimpanan snack ya, karena pemilik rumah itu memiliki minimarket di daerah situ di Jalan Ladang. Oke bang. Kayak Bang Freddy di atas awan dia. Iya betul. Lewat awan tadi. Kayak pendekar dia ya kan. Bang, apakah pekerjanya berdomisili di Medan semua atau gimana bang? Iya, jadi memang sebagian itu warga Sumatera Utara, kemudian ada beberapa itu warga Pontianak. Oh Pontianak kak. Jangan. Iya. Aduh, ya kan. Ya udahlah. Untuk servernya memang itu tidak berada di Indonesia, melainkan berada di Kamboja gitu. Oh, seperti biasa. Macam Itu biasa di ya. luar Pak Judi kan negeri. dari sana ya. Berarti tinggal 2 bos lagi yang belum ketangkap ya bang ya. Pemilik saham 50% dan pemilik saham 20%. Wah, luar biasa. Jangan-jangan ada. Jangan-jangan yang warga Pontianak enggak? Yang ini? Nggak tahu juga. Oh enggak. Ya udahlah, kita tunggulah Ya udah. untuk laporan selanjutnya bang. Terima kasih Bang Freddy untuk laporannya. Selamat sore, Selamat sore Bang Freddy. Terima kasih Kak Tari, Kak Lani. Iya. Kak kok nengok Bang Freddy adem gitu ya kan? Tapi tiba-tiba kok jadi pendekar dia. Terbang. Keluar asap ya. Iya, melewati Ya ampun. awan-awan. Berarti dia udah mau menghilang. Itu tanda-tanda Bang Freddy kalau mau menghilang. Kode. Kalau udah berarti udah mau ditiup lilinnya tuh. Iya. Langsung mau menghilang. Udah mau hilang. Cuman udah, ya itu, semoga cepat ketangkap lah ya kan yang 2 orang lagi pemegang sahamnya. Tapi Iya. kasihan tuh pekerjanya macam kemarin yang Apin BK itu juga ya kayak yang ketangkap duluan. Tapi kan nggak mungkin juga Pekerjanya. sih mereka nggak tahu deh. Ya pasti mereka menutupi bosnya. Padahal kalau dan gini Kak, kalau dibilang 2 minggu ya kan. Kalau misalnya gajian bulanan belum gajian ya iya kan udah kan. ketangkep. ya Aduh kan? ya ampun. Terus kan pasti Apa? pasti ada dalangnya Kak di belakang pemegang saham ini. Pasti ada Iyalah, backingnya pasti. ini. Biasanya gitu nggak mungkin dia ada di tempat. Pasti kan dia ada Iya pasti udah disembunyikan kabur-kabur. lah kan. Iya betul itu. Tapi macam Apin BK kemarin bisa lolos dia keluar negeri ya kan? Iya kan udah berapa lama baru ketangkep kan? Iya, tapi kan bisa lolos, bisa Kan dia jalan-jalan dia. Udah healing dulu. Iya, bisa jalan-jalan. Kalau kayak gitu kan seharusnya kan harusnya dijaga di Kuala Namu Iya ya betul. kan. Cuman ya Di udahlah dikasih bandara. napas dia. Diamankan dulu asetnya keluar negeri dulu dia ya. Oh iya kan, berarti tetap kaya dong dia. Ya iyalah. Hasil itu. Ya iyalah deh. Jadi kakak mau ada rencana buat nggak seperti Enggak ini? lah, gila. Enggak bahaya Ya, kan? bahaya Nanti deh. kita digrebek juga. Digrebek ya kan. Awal betul ternyata kita memang jual minyak goreng ya kan. Bagus kakak turnamen aja lah ya kan. Itu turnamen ya. Yang itu lebih ini ya, apa namanya, lebih halal ya kayaknya. Itu nggak halal juga bu. Oh iya, itu kan kalau itu Walaupun cuma main main-main. coret-coret muka ya kan pakai Iya, bedak ya. pukul-pukulan ya, pukul-pukulan, kali sama ha. kawan-kawan, cuman ya itulah ya kan. Aduh, jadi apalah ya kan. Ya udahlah. Tapi kita masa lanjut. waktu orang tuh buka-buka kayak gitu, kita Kepling kayak apa kayak nanya. Iya, masa ya kan seharusnya buka apa bang gitu iya, ya kan. curiga gitu kan. Ini kok Emang nggak bisa? didata gitu ya kan. Tapi kan itu tadi ada iming apa sih kak? Kamuflasenya. Dia ada macam Minyak goreng, distributor snack, ular ya. kan. Jualnya murah mungkin ya kan. Jadi kan warga sekalian itu penimbun senang. gue rasa. Iya, sekalian. Mungkin kalau itu gagal ada lagi usahanya Iya, gitu. aku rasa. Ya begitulah ya kan. Memang zaman sekarang itu kalau mau cepet kaya nggak main judi ya Jadi kan. main apa? Ya kerjalah. Iya, Atau jadi betul influencer, Iya. selebgram kayak kita ya kan. Iya, selebgram. Follow akun TikToknya kak apa kak? Iya, nggak usah lah deh. Oh enggak. Nanti ini dihujat pula kita. Iya, kan. Ini kalian pembawa ini kan klien. Iya, Selamat Sore Mulut Medan. kalian lantam kali klien katanya Iya gitu betul. nanti. Kok kalian bahas-bahas beritaku katanya? Iya kan gak enak. Terus udah kalian hapus itu bekasi 1 juta gitu kan sana. Enggak lah 1 miliar. Ah iya. Iya kan. Habis Ya itu udahlah. baru mau dipencet langsung ketangkap duluan kita di sana kan. tapi Digrebek. kak tapi kan kak. Ah, Masa apa sih kak? Apa?
udah berkali-kali terjadinya seperti ini ya kan. Ada Sebenarnya pasti banyak deh, dan gembongnya pun pasti makanya belum kan ketangkap semua. Aku bilang apakah hanya di toko itu aja? Nggak mungkin hanya di situ. Macam kemarin yang di mana kan di si Apin Beko itu banyak kan. Iya. Markasnya kan, nggak mungkin hanya di satu ini, pasti Iya, banyak. pastilah. Mungkin dan ini udah pasti, toko kesekian. dan kurasa. pasti di belakangnya itu orang kuat. Oh iyalah jelas. Iya kan? Iya mungkin lah pasti. Ini kan supaya ngelepas satu aja dulu. Nggak mungkin bisa mudah mulus gitu ya kan. betul, Walaupun betul. ketahuan juga. Betul. Karena Mulut kan pasti kita ada ya. izin tertentu juga yang harus Iya. ini ya kan. Betul itu. Sedangkan usaha aja Heeh. pasti kita ada izin usaha apa Iya segala betul macam. lah ya kan. Konon lagi yang kayak gini ya kan. Kan itulah ya udahlah deh nanti kita diiniin. Betul. Mulut kita nih aduh, mulut kau ya katanya gitu. Bantu Kita lanjut tap ke layar cerita dong. kedua, Kak. Bantu tap layar juga dong teman-teman Tribuners. Iya, gift kita hari ini kok nggak ada yang ngasih ya? Iya, mungkin yang kita cari itu siapa tuh? Si Ah, paling si ya. Paling. si paling Mungkin- kayak udah menghilang dari ini Mungkin sosmed. Kak yang biasa ngasih gift kita itu lagi Sibuk nggak- semua. Bukan. Atau mungkin karena udah mulai lagi memasuki kere kali. bulan tua. Lagi Iya. kere ya kan. Tapi Masa ya nggak apa-apa lah, percobaan. kita maklumin aja ya Betul kan. betul. Nah ini ada berita kedua ini mengenai seorang pria terekam kamera pengawas CCTV sedang melakukan aksi pencurian ban mobil. Jadi kejadian tersebut terjadi di Jalan Rahmat Syah, Kecamatan Medan Area pada hari Minggu tanggal 11 bulan 6 subuh katanya. Jadi pelaku ini beraksi menggunakan mobil angkutan kota atau angkot dengan modus berpura-pura mogok ya kan. Oh, berarti dia pura-pura mogok terus melakukan aksinya gitu. Berarti dia yang- supir angkot ya kan. Jadi iya kan Oh, pelaku iya, ini harus supir menggunakan mobil angkutan ya. Nah, jadi dari rekaman video yang dilihat dari Tribun Medan, awalnya pelaku yang datang sendirian ke teras tempat mobil tersebut terpaksa. Jadi pelaku yang kala itu mengenakan jaket putih bercelana ponggol sadar bahwa di lokasi ada terpasang CCTV. Jadi Oke. lantas ia pun bergeserlah ke sebelah kanan mobil ya kan, yang agak kurang tersorot kamera CCTV. Kemudian ia langsung membongkar ban setelah kanan mobil tersebut ya kan. Jadi lalu setelah berhasil membongkar pelak dan ban yang ia pun langsung membawa ke angkot yang sedang diparkir pinggir jalan. Berarti sudah memang terencana. Mungkin ban angkotnya rusak. Kurasa kita pikir positif aja. Iya. Atau mungkin dia sedang membetulkan, ditengoknya kempes bannya Iya, itu dia membawa dia ke tukang bengkel untuk dipompa, nanti pasang lagi. Kita kan positif Iya, orangnya. positive thinking aja kita. Kita orangnya bagus-bagus Iya, aja ya betul. kan. Nah, jadi kan habis itu, setelah itu ia kembali dan mencoba membongkar ban belakang sebelah kiri dan berlanjut ban depan sebelah kiri. Oh, kayaknya dia kempes semua mobilnya ya kan. Iya kan, itu kan tubeless ya Iya, kan. betul. Kalau misalnya bocor kan nggak boleh ditempel. Mungkin lagi pikirnya gitu kan. Iya. Bagusan inisiatif aku ya kan. Iya, daripada kasihan orangnya nanti nggak bisa jalan mobilnya. Betul, ya lebih kan? bagus ku bongkar, ku apain dulu nanti ku balikkan lagi. Inisiatifnya tinggi sekali Luar biasa ya. gitu. Nah, jadi kan setelah itu sehabis membongkar baut-baut di ban yang lain, pelaku tampak pergi menuju ke arah angkot. Jadi tak lama pelaku pun kembali lagi. Kali ini dia tidak menggunakan jaket melainkan hanya memakai kaos dan celana ponggol. Kepanasan dia kan. Kurasa. Iya kan, karena udah Kan capek. ngapain- Iya capek. Jadi pelaku itu datang dengan membawa batu dan dongkrak untuk apa? Kurasa untuk tusuk gigi kan nggak mungkin ya kan. Itu kan tusuk gigi bukan dongkrak ya kan. Jadi terlihat dia berupaya mendongkrak roda depan kiri mobil. Kayaknya dia spesialis tukang ban ya kan. Atau dia mau ini ya dek, ban mobil orang itu mau diganti dia ke mobil angkot dia tuh. Betul. Ya kan. Angkotnya pun nanti pintu-pintunya diganti juga ya kan. Kayak transformer. Dia kayaknya tukang modifikasi Kurasa ya. kayaknya kita kakak baca sampai habis dulu ya kan, biar Iya. bingung nanti reporternya gitu tanya apa lagi ya kan. Jadi kebetulan saat itu terlihatlah warga sudah mulai hilir mudik di lokasi kejadian. Yang menjadi hal itu pelaku pun pergi dan tidak berhasil membawa roda mobil yang lain katanya. Oh, berarti dia cuma bawa berapa roda mobil? 3 ya berarti ya kan. Oh, satu lagi tinggal. Pincang gitu tuh mobilnya. Ya kan. Jadi menjadi hal itu pelaku pun pergi dan tidak berhasil membawa roda mobil yang lain katanya gitu. Jadi menurut Yanti, pemilik mobil, aksi pencurian yang dilakukan pelaku tersebut terjadi depan tokonya sekitar pukul 5 pagi. 5 pagi deh. Kurasa Keadaan sebelum sepi bekerja. ya. Jadi sebelum bekerja lebih baik aku berpikir ini katanya gitu kan. Jadi pada hari Minggu sekitar pukul 4.48 dari arah Jalan Laksana mutar ada mobil angkot warna kuning katanya gitu kan. Jadi yang mengatakan angkot nomor 10 KPUM tersebut sempat melakukan pemantauan di lokasi
di depan tokonya. Jadi terus berhenti, dia masuk ke sini, sadar CCTV, dia ngambil ban sebelah kanan. Itu satu ya, Dek. Jadi tapi sambil di belakang itu sama yang di sini mulai dikerjain dia pakai kunci katanya. Jadi Yanti mengungkapkan saat itu pelaku hanya berhasil mengambil satu ban mobil saja dan 3 lagi tidak berhasil curi pelaku. Oh, dia ngambil satu rupanya cuma. Udah cuma ngambil satu. Kok nggak ambil ban serep aja deh kan? Ban serep susah lah kan di dalam. Ya udah dibongkarin lagi ya kan, payah ya kan. Nah jadi kan ada satu yang hilang, tapi yang untuk 3 itu sudah terbuka semua, diganjalnya pakai batu. Paling tinggal tarik aja deh. Udah diganjel dia pakai batu, cuman karena keburu ketahuan ya kan. Iya takut dia baru digebukin. Paling ini ketahuan juga kan? Baik, ketahuan juga. Itulah. Jadi Ya udah nggak langsung udah mereka pengen baca sampai habis loh. Oh nggak usah, nanti aja berita ketiga. Ini ada video, kita tonton dulu video, check it out. Check it out. Jadi pas hari Minggu ya, sekitar jam 4.48 dari arah Jalan Laksana sana ya kan Bang, mutar tuh ada mobil angkot warna kuning koperasi, nomor angkotnya dia nggak nampak dulu, terus berhenti di situ, dia masuk dari sini, dia sadar ada CCTV, dia nggak ngambil dari sini, dia ngecek di sana dulu. Balik sebelah kanan. Iya sebelah kanan, tapi sambil yang di belakang itu sama di sini sambil mulai dikerjain dia. Pakai apa pelaku untuk Pak? Dia pakaiin apa itu Bang? Apa sih yang untuk? Pakai kunci memang. Pakai itu dia. Kalau untuk bannya yang hilang sendiri ada berapa Kak? Ada satu. Tapi kalau yang 3 itu semuanya Posisi udah terbuka. udah terbuka semua, udah tinggal satu lah dia. Ada 1, ada 2. Tapi nggak diambil kan? Berarti sebelah pincang berarti ya? Iya, diganjalnya pakai batu itu dia Bang. Oh diganjalnya pakai batu. Baru dia udah ini buka 5.12 kan, dia berhasil ngangkat simpan 5.15 orangnya buka, orangnya kan udah jalan aja kan, orangnya buka, udah orangnya pergi, nah dia muter lagi Bang, parkirnya di situ dia Bang, dia parkir di situ, nunggu jam 6 dia turun lagi ngerjain si ban kiri, si ban kiri, cuma karena orang udah mulai rame, dia nggak bisa lagi ngambil. Nah itu dia tentang kehilangan mobil. Kehilangan mobil, ban mobil ya kan. Satu ban yang berhasil diambil. Yang lainnya belum berhasil ya kan. Ini minyak apa? Hah? Minyak angin loh. Minyak angin. Orang tua ya. Iya. Ya udah kita langsung ke reporternya. Bang Alfiansyah ya kan. Ada Bang Alfi ya. Kalau tempatnya bersama kayaknya kan. Kayaknya sama kan. Mana bestia Bang tadi? Siapa tadi yang tiup-tiup itu? Yang mau hilang? Lagi nongkrong rupanya. Di mana kalian nongkrong Bang? Kan Di daerah Johor Kak. Oh, berarti abis dari mana? Laporan. Tempat judi ya? Iya. Iya. Pasti tadi udah mati video Bang Freddy ngomongin Iya, kita emang itu. iya cepet lah. Aku udah gak sabar loh. Aku aja ya kan. Aku udah gak sabar ini katanya gitu kan. Oke, Bang Alfiansyah mengenai kejadian yang hilangnya hilangnya salah satu ban di parkiran ya kan. Pastinya itu di depan rumah dia juga sekaligus tempat tinggal ya kan. Nah, ini udah kerap terjadi gak di daerah situ, Bang? Ya baik, jalannya Kak Tari dan juga Tribuners. Ya, menurut pengakuan dari pemilik mobil yang bannya hilang ini, di lokasi itu sudah 2 kali terjadi kehilangan. Karena sebelumnya itu terjadi sempat terjadi kehilangan bumper mobil tetangganya ini. Namun saat itu tidak terekam kamera CCTV. Di mana aksi yang kedua kalinya ini sempat terekam CCTV karena kebetulan di tokonya ini memasang CCTV. Nah, menurut pengakuannya modus pelaku ini awalnya itu
mengendarai angkot dan berhenti di depan tokonya, dan saat itu pura-pura rusak begitu angkotnya ini. Nah, setelah situasi dirasa nyaman, si pelaku ini, salah satu pelaku yang pemiliknya ini menduga pelakunya itu lebih dari satu. Nah, satu pelaku ini turun dan langsung melakukan pengintaian di teras mobil si korban ini, dan kemudian membongkar roda depan bagian kanan begitu. Nah, setelah berhasil dibongkar, roda itu pun langsung dibawa oleh si pelaku ini ke dalam angkotnya, dan kemudian mereka pergi. Nah, tak lama si pelaku ini balik lagi dan kembali membongkar roda lainnya begitu, namun tidak sempat dibawa kabur karena saat itu warga sudah mulai melakukan aktivitas di lokasi. Nah, pelaku pun kemudian pergi menggunakan angkot. Nah, kasus itu saat ini sudah dilaporkan ke Polsek Medan Area, dan si korban juga berharap agar pelaku ini segera ditangkap agar tidak terjadi lagi kemalingan di kawasan itu. Begitu kan tadi. Oke Bang, apakah dari CCTV tetangga, kan itu kurang jelas kan Bang, berapa plat angkotnya? Apakah dapat nggak sih Bang CCTV-nya Bang dari tetangga? Ya, untuk CCTV tetangga memang tidak terlihat juga plat dari angkot ini, namun diketahui nomornya itu nomor 10 KUPM begitu Kak. Oke, Bang, waktu pada saat kejadian Bang, apakah nggak ada yang melintas yang melihat kejadian tersebut Bang? Ya, pada saat kejadian pertama waktu dia mengambil roda depan sebelah kanan itu tidak ada terlihat warga di sana. Namun ketika dia kembali sekitar pukul 6 menurut pengakuan korban, toko di sampingnya itu sudah buka begitu, dan saat itu warga ataupun tetangganya tidak menyadari bahwasannya si pelaku ini melakukan pencurian ban itu. Namun karena sudah ramai warga berlalu lalang di kawasan itu, pelaku ini pun pergi. Padahal dongkrak ataupun batu yang dibawa si pelaku ini sudah diganjalnya di roda, namun tidak berhasil dibawa kabur. Hanya satu saja yang dibawa kabur, itu ban depan sebelah kanan. Oke Bang, apakah alarm mobil tersebut nggak bunyi Bang pada saat dia mengambil bannya Bang? Ya, kebetulan memang alarmnya tidak berbunyi karena selama ini kan si korban ini sudah setahun tinggal di sana dan dia dirasa aman sehingga tidak memasang alarm di mobilnya. Oke. Kok Berarti bahaya juga ya kan? Hampir kejadian 2 kali ya. Iya daerah betul. situ. Oke. Setelah itu mungkin korban sudah melaporkan kejadian tersebut ya Bang ya? Tinggal diproses saja ya? Ya, usai kejadian dia langsung mendatangi Polsek Medan Area untuk membuat laporan. Namun sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait pelakunya. Mungkin ya, terdesak kali Iya, ya kan, betul. udah bingung dia mau apa ya kan. Takutnya narkoba ini kadang ya kan. Iya. Bang, selain ban mobil Bang, apakah ada yang lain lagi Bang yang hilang Bang di situ Bang? Sama bautnya lah. Ya, menurut pengakuan dari si korban ini hanya ban mobilnya saja, satu buah sebelah kanan yang berhasil diambil oleh pelaku. Untuk lain-lainnya tidak sempat dibawa kabur oleh pelaku karena pada saat itu sudah ramai warga, dugaannya si pelaku ini takut dan akhirnya melarikan diri. Oke, di daerah situ apa daerah jalan lintas kah Bang atau daerah perumahan padat penduduk Bang? Ya, kebetulan di jalan itu memang jalan padat penduduk, namun karena kejadiannya itu sekitaran jam 5 subuh, belum ada aktivitas di kawasan itu sehingga si pelaku ini leluasa melakukan aksinya. Gitu kan. Oke, Bang. Terima kasih untuk laporannya Bang Alfiansyah. Kita tunggu laporan selanjutnya Bang Al. Selamat sore Bang Alfiansyah. Ya, selamat sore Kak Lani dan Kak Tari. Nah, itu kejadiannya. Kayaknya makin marak ya tentang pencurian, terus perjudian. Jangankan ban mobil. Begal. Jangankan ban Medan mobil ini. yang punya apa umum aja pun bisa hilang. Besi-besi. Iya. besi-besi. Bukan hanya itu, yang dekat kantor kita apa sih, jembatan itu, pegangan jembatan apa namanya, samping jembatan itu kan hilang. Yang mana? Yang sebelah kiri di Jalan Saya Mencirim. Oh iya, Iya, besinya. itu, iya besinya hilang. Mojang. Hah.
Makanya kalau misalnya pas waktu banjir kan daerah situ kan kadang banjir ya kan. Apa nggak ada ke pinggir ini ya, kali apa nggak pembatasnya. bahaya? Iya. Apa masuklah ke dalam ya kan? Iya. Itu yang paling ngeri yang kayak gitu ya kan. Iya betul. Apalagi itu kan arusnya kalau pada saat banjir pasti deras ya. Takutnya ada korban gitu ya kan jatuh ke situ karena dikira nggak nampak ada palang pembatasnya betul. itu ya kan. Cuman ya itulah ya kan. Kalau orang udah terdesak di apapun mau digeragas dia ya kan. Kalau bisa dinding itu di apa tuh namanya dikikis dia ya kan. Iya betul. Tapi kok bisa pemerintah melihat lah itu ya Kak. Takut berbahaya, membahayakan pas orang lewat juga ya kan. Entah malam nggak nampak, masuk dia ke dalam sungai itu kan. Iya betul. Memang jadi teringat aku yang dulu yang jembatan Suramadu itu loh ya dek. Iya yang bautnya dihilang ya, yang dicuriin ya. Iya kan, itu aja bisa diambilin ya kan. Kayak gini lagi ban cuman ya kan. Makanya subuh malam itu kita nggak ada yang tahu ya kan. Ketika orang lagi tidur ya kan. Iya, nggak atau mungkin lagi terjaga. sibuk beraktivitas ya kan. Kan itu orang pas lagi sholat Memang, subuh tapi iyalah lagi dek apa. nggak cuman subuh atau apa, siangnya pun bisa orang itu berani. Iya, pas ya lagi kan. tidur atau pas lagi kerja. Kadang Iya. pun di depan mana sih, depan kantor, depan apa bisa juga hilang Ih, kan. baru sekian detik loh. Jadi kan itu di minimarket itu Itu kan Ya kan? minimarket juga sering dia kehilangan. parkir habis itu dia datang sebentar Yang langsung kalau mobil biasanya sering hilang itu apa sih Kak, spion ya. Iya, terus Spion. mungkin dalamnya juga kan Iya. pakai bubuk apa tuh namanya? Busi itu ya. Itu Yang biasanya dilemparkan belakang mobil itu, misalnya dia ambil tas atau laptop biasanya gitu juga. Cuman memang ya nggak tahu lah kita ya kan. Iya. Honda Naas ini datangnya kapan aja pun Iya, bisa. semoga pelaku cepat ketangkap biar jangan ada korban-korban yang lain ya kan Kak. Iya betul. Ya adalah ini kita beralih ke berita selanjutnya tentang apa nih? Dek? Aduh, kayaknya tentang yang viral kemarin nih Kak. Apa tuh? Tentang yang anaknya si Atta yang kemarin dibilang apa sih, dihujat sama siapa ini? Ternyata itu seorang guru katanya. Oh iya. Ya Salah kan? satu istri dari ini kan. Apa? Aparatur negara. Iya, katanya gitu juga. Tapi kok tega ya? Padahal kan katanya seorang ibu, kata netizen. Nah, kan aku nengok juga di sosial media kan Kak, bahwasanya netizen bilang tega katanya gitu kan, berucap seperti itu. Itulah Dek, namanya sosial media ya kan. Dikira mungkin netizen ini udahlah tak ditengok-tengok itu ya. Iya kan? betul. Rupanya dicari orangnya ya kan. Sedangkan kan kalau untuk sekarang mencari identitas itu mudah. Ya kan, karena semuanya itu kan terhubung ke KTP kita kan. Data-data pribadi apa segala macam ya, gampang lah ya kan. Makanya ibu ini hati-hati loh kalau ngomong sekarang. Bisa kena apa? UUTE, UUIT apa sih Kak? Iya kan? UUTE. UUTE. Kok ketawa Kak operator kita itu Kak? Iya. Iya kan? Betul Kayak itu. bahagia kali Kak kalau kita yang live gitu, dia bahagia. Ya udah aku bacain aja ya Kak ya. Ini ada Ibu Emi Resmauli El Tobing mengaku sudah minta maaf kepada artis Atta Halilintar dan Aurel terkait tindakan penghinaan penganiayaan. Sekali-sekali baca kayak gitu ya, Dek ya. Kan? Penghinaan yang ia lakukan terhadap Putri Sematawayang, pasangan artis tersebut. Katanya dia minta maaf Kak, ya kan? Hal itu disampaikan istri oknum polisi tersebut saat dikonfirmasi reporter Tribun Medan. Oh, udah dihubungi sama reporter Tribun Medan Kak, siang melalui pesan WhatsApp. Siapa ini? Katanya melalui video call dengan Atta Halilintar, Emi menyebut permintaan maaf sudah ia sampaikan. Semua sudah di tangan pengacara Atta dan asistennya Septian. Semua klarifikasi minta maafku Kak, ujar perempuan yang dikenal sebagai guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Kak, seorang guru bahasa Indonesia loh yang ngomong ini. Kita kan juga kalau sebagai orang tua, kalau misalnya anak kita dihujat juga kita Iya pasti marah ya kan. Iya lah, pala kita langsung kita cari orangnya pun ya kan. Siapa itu gitu ya One kan? by one lah, berantamnya pun jadi ya Apa kan. ngelendang gitu Dan kan? kau berani sosmed kau di sini kau ya kan, gentle Kalau- sedikit kau. Kalau ngomong langsung memahami gitu ya kan. Iya, mau berani kok di sosial media. Betul itu. cuap-cuap, ya kan. Disinggung terkait benarkah dirinya sendiri yang melakukan penghinaan lewat Instagram bukan hacker seperti keterangan yang ia sampaikan kepada pimpinan SMP Negeri 2 ke tempat ia bernaung. Emi tak mau menjawabnya katanya kan. Oh, ini sempat sih kemarin dia bilang bahwasanya handphonenya itu dihack.
Oh, gitu. Siapa yang nge-hack? Makanya itu. Kurasa biasa pakai tangan kanan, ini yang nge-hack tangan kiri. Iya Biasa, betul. ya kan? Yang penting saya sudah hubungi pengacara Atta dan sudah bicara langsung sama Atta minta maaf. Emi malah meminta kasus ini tak perlu lagi diberitakan. Ia merasa urusan penghinaan ini hanya menyangkut dirinya dan pasangan Atta dan Aurel saja, sehingga belum mempertimbangkan permohonan maaf melalui media dan sarana penyampaian informasi publik lainnya. Sehari sebelumnya, Selasa 13 Juni 2023, Wakil Kepala SMP Negeri 2, Robin Hood Turnip, yang coba menghubungkan keinginan wartawan bertemu Emi Rismauli mengatakan bahwa yang bersangkutan belum bersedia, katanya. Berarti ibu ini Kak nggak sanggup Kak dia bertemu dengan wartawan Tribun Medan kayaknya ya kan kemarin. Lagi belum siap dia untuk ketemu teman-teman wartawan. Yang nggak tahu lah, mungkin belum tepat aja waktunya. Memang ini dia baru datang untuk mengoreksi hasil ujian anak-anak, kata Robin Hood saat ditemui untuk kedua kalinya. Robin Hood mempersilahkan awak media untuk berkomunikasi dengan Emi Rismauli setelah memberi secari kertas berisi nomor handphone, sehingga komunikasinya bisa dilakukan kemudian. Itu ada kontak HP dia, nanti silakan komunikasi. Apakah cocok waktunya, bisa wawancara di rumah atau di mana, ujar Robin Hood dengan hangat. Nama Emi Rismauli L. Tobing sendiri terungkap setelah warganet mengungkap identitasnya sebagai penghina Amina, anak Hatta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Sosok Emi terungkap sebagai guru di SMP Negeri 2 Siantar, Kabupaten Simalungun. Ini ada nggak sih videonya? Nggak ada ya? Oh, nggak ada videonya Kak. Kita aja lah buat videonya di sini. Apa? Kok kayak bahagia kali kalau Video kita yang tentang, live video kan? tentang apa? Video tentang ini kayak mana ibu itu? Amina, padahal kan you si- are my everything. Ada aja ya kan ibu Aku Emi tahu ini. loh lagu kesayangan Amina itu. Oh, apa lagunya? Lagu sayang Itulah yang Amina. nyanyiin tadi barusan. Padahal kan si Amina ya. Amina tuh kan lucu ya kan, manis, Bang Atta, cantik, saldo dana please. cantik gitu ya. Iya, kita ibarat minta saldo dana ya kan gini. Iya, Transfer bang, betul. transfer. Memang ya namanya pertumbuhan anak itu kan beda-beda ya Iya, kan. benar. Anak kita kan nggak bisa disama-samain. Cuman ya memang sisi ya siap-siap lah sebagai public figure ya kan. Iya. Semua dikomentarin Betul. ya kan. Tapi ini menurutku sih Kak udah kelewatan. Iya benar. Ya Yang kan? namanya anak itu kok udah diganggu ya kan. Kita boleh lah mungkin orang-orang itu ya udahlah kalau ada salah orang tuanya dihujat ya kan. Iya, Cuman kalau betul. sampai anaknya pun dihujat kayaknya itu udah di luar nalar ya kan. Betul. Karena anaknya sendiri juga nggak ada salah loh. Apalagi kan si Aurel tuh lagi sedang mengandung ya Amin, kan. iya. Belum lagi nyinyiran netizen tentang keluarganya si Atta atas responnya keluarga Lilintar lihat kandungannya si Aurel ya kan. Yang kenapa? Yang katanya kan dia mungkin mengandung anak perempuan, terus kayaknya orang keluarga mereka pengennya laki-laki kan. Ini juga itu jadi nyinyiran juga, semua jadi bahan nyinyiran lah deh kalau Oh, misalnya gitu. iya, aku lihat netizen Indonesia Nggak nih. apa-apa lah, nanti anaknya 11 juga Iya. ya kan. Jadi kan nanti ada cowok cewek ya kan. Ini Cuman mungkin kan kalau- cewek lagi. Tapi kan ya jangan gitu kan, yang namanya juga kita kan nggak tahu ya kan, yang penting kan sehat, alhamdulillah Iya, ya kan. betul. Kok malah ya maunya laki-laki, maunya ini ya kan, sedih juga. Aku sebagai perempuan juga bete kayak gitu. oh ya gitu ya kan. kan? Iyalah dek, kalah dulu kan. Yang penting kan sehat, alhamdulillah betul, ya sehat. kan. Mau laki-laki perempuan kayak zaman sekarang itu kayaknya sama-sama inilah ya kan, bisa sama-sama bisa bekerja ya kan, sama-sama bisa berusaha, bisa sukses. Jadi nggak pandang-pandang gender lagi lah ya kan. Tapi kayaknya Ibu Emi Rismauli ini kan seorang ibu juga pasti kan. Oh siapa nih? Udah lain tapi kan ceritanya, balik lagi ke sini. Ya seharusnya kan dia itu berpikir kalau misalnya di posisi si Aurel itu gimana ya kan, apalagi dia posisi sedang hamil dan dia anaknya dihina, pasti kan jadi kepikiran ya kan buat Siapa? si Aurelnya lah. Iya, tapi kan ibu itu sudah minta maaf ya kan. Tapi dia minta maaf, tapi hukum tetap berjalan. Iya betul. Ya kan? Dia pun minta maaf, caranya ngomong kayak gitu ya kan. Kayak mana rupanya Ya udah ngomongnya? nih Kakak baca. Kok aku yang baca? Iya biar tahu.
kan agak ini, saya minta maaf ya gitu lah. Oh ya, semua udah di tangan pengacara Atta dan asisten Septian. Semua klarifikasi minta maafku, Kak. Gak ikhlas ya kan? Iya, nggak ikhlas. Ibu tahu lah kami netizen ya kan. Kalau kami itu kalau ngomong itu harus ikhlas biar kami bahagia gitu dengarnya. Ini makin dia makin ngomong udahlah gitu kan. Macam apa kali udah ibu ini yang salah ya kan? Siapa kali kau gitu ya kan? Sampai jadi kayak gitu kata si kami. Atta ya Betul. kan? Apa kau mulut kau? Cuma itulah ya kan, kita memang harus berhati-hati zaman sosial media sekarang itu ya kan, karena apa aja bisa tiba-tiba jadi permasalahan ya kan. Makanya kita pun Apalagi kan ibu ini apa sih Kak, istri dari seorang polisi ya kan. Berarti dia Kak ditangkap sama suami sendiri dong. tahu juga lah Iya kalau kan? itu ya kan. Mau kemana suaminya? Iya kan. Ini ada Iya kan? ada si netizen ini, si Paling udah datang. Udah datang. Nah, tapi nggak ngegip dia, ngegip dulu lah Paling baru Iya kami ngomong. kan? Kalau nggak kami bacain. Ya kalau nggak bacain kami merajuk. Sama Iya. yang ini siapa tuh lagi tuh Kak? Pokoknya kalau misal mau dibacain harus nge-give. Iya, ngegip dulu minimal singa. Terus kalau mau salam-salam juga harus nge-give. Iya, minimal singa ya kan. Iya. Baru kita bacain. Iya betul. Kalau nggak dikirim singa kami nggak mau bacain. Iya, betul itu. Iya kan. Kita tunggu Kak. Dalam waktu berapa? Tunggu tab-labnya juga Kak. Biar kita biar kita Kita bacain. tunggu tab-tab layarnya aja ya. Udah dua ya komennya Paling ya. Iya. Ini nggak akan kami bacain sebelum dia nge-give dulu Iya. ya kan. Pokoknya gift-nya itu minimal singa. Iya, Ya kayaknya kan? dia lagi isi saldo ininya top up dia, lagi Iya. top up. Singa kecil juga nggak apa-apa kok, ya kan Kak? Iya sih, kecil ya komen lah. Oh iya komen. Ini kata si Paling ya kan. Aurelnya nggak mau punya anak banyak, tapi orang tua Atta mau punya cucu banyak dari laki. Iya loh si Paling ya kan. Betul. Mau 11 berarti seperti mereka Iya. ya Tapi kan. kan anaknya si orang tua tuh kan nggak cuma si Atta, masih ada si Betul. Jadi anak-anaknya masih banyak betul. ya Jadi kan? orang itu mau cucunya berapa ya Enggak, kan? masa mengharapkan dari si Atta aja. Kan yang lainnya belum nikah. Iya, maksudnya kan nanti kan ada lagi cucu-cucu yang lain. Iya mungkin mereka nggak sabar mau punya mau cucu laki-laki. Iya, tapi masa memaksakan kayak gitu kan, sampai ada netizen komen gini kan, sampai di YouTube-nya si Atta kan dibilangnya gini waktu ngajak kandungan si Aurel, sampai dibilangnya dokter yakin laki-laki, sampai ibaratnya dia meyakinkan kalau itu bukan anak laki-laki. Kau bayangkan lah, sampai berarti betul-betul dipikirkan dia kata-kata mertuanya itu ya kan. Mungkin mertuanya itu pengen lah punya anak perempuan, cucu laki-laki. Ya sabar lah, gitu, namanya ya kan yang penting kan yang sudah dikandung ya sudah lah itu. Iya betul, yang penting sehat ya. Apalagi kalau udah sesar itu kan cuma bisa 3 kali gitu kan. Oh ya nggak bisa 11 kali ya. Nggak bisa. Berarti lah. nggak jadi gen halilintar juga dong. Ya nggak usah lah, yang penting kan sehat-sehat lah deh, iya kan. Yang penting kalau ibu-ibu itu ya pikiran sehat, jauh dari nyinyiran ya kan. Aduh itulah yang paling Ya udahlah, nggak usah gen halilintar, gen petir aja. Iya betul ya kan? gitu, nggak usah lah gitu-gitu kali. Betul. Karena zaman sekarang pun banyak anak pun pening juga ya kan. Tapi kan Tapi tuh kalau nggak orang pening. tuh banyak duitnya Iya, ya kan. betul, Jadi betul. satu anak satu babysitter atau 2 babysitter. Terus beda ini, beda itu, beda ini. Iya. Yang ngasih makan beda, yang mandiin beda, yang masak beda, kan beda-beda semua. Yang penting kita doain si Aurelnya tuh sehat-sehat Yang penting sampai sehat nanti aja untuk Aurelnya. sampai melahirkan nanti dan kandungan itu sehat-sehat ya Amin. kan. Jadi si Aminah udah aja kawan deng, jadi main boneka-bonekaan. Iya, ya itu mungkin biar si Aminah itu bisa ada main-main boneka ya Iya. kan, ada kawannya. Jadi namanya nanti bukan Aminah bukan itu lagi. Jadi Berarti ada Alessa. anak Aminah dan ini lagi namanya. Jadi lagunya nanti direvisi kurasa. Iya, direvisi. Iya kan. Terus itu. ada lagi Kak, itu Kak kayaknya komen banyak kali, langsung banyak tuh gift Kak. Apa nggak ada dia nge-gift loh deh. Ini Itu ada. komentar loh. Dia ngasih kita apa? Lencana. Gambar singa. Dia ngejek kayaknya si Paling ini. Nanti kita datangin langsung ke tempatnya ya kan. Kita obrak-abrik mejanya ya kan Dek ya. Iya betul. Iya, si Paling kok kayak gitu loh. Ya udahlah, itu aja lah berita kami hari ini Tribuners. Untuk yang lain-lainnya kalian bisa baca di website kita maupun di sosial media kita ya kan. Jadi jangan ketinggalan pokoknya Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 5 sore. Dan jangan lupa lihat-lihat kegiatan kita di podcast kita maupun semua lah website kita, cetak kita ya kan. Betul. Apalagi ada program baru ya kan yang mau tayang ya kan Dek. Apa itu? Yang itu loh. Yang Kakak joget-joget nanti? Bukan yang kita juga ininya. Enggak, apa itu? Oh, aku tahu yang kalau misalnya ada yang beli keranjang kuning Kakak joget-joget gitu ya kan? Tidur. Nanti kalau udah masuk sih baru sih jeng. Iya, pokoknya gitu. Kalau kalian mau nengok Kak Lani
joget-joget ya kan, apa pula joget-joget, Beli lah ya kan Masuk keranjang angin. kuning Iya, ya kan. pokoknya untuk Tribun Medan kita harus Totalitas tanpa batas gitu ya. betul. Kok bisa Istimewa kali memang. menari di atas menara ya kan, pemancar menara petir itu berdiri kita di situ biar jadi Gen Halilintar juga gitu ya kan. Ya itulah Tribuners, terima kasih yang sudah nonton hari ini. Jangan lupa pokoknya lihat-lihat semua kegiatan kita. Pokoknya apalagi ada itu aja lah ya kan. Pokoknya sama sore Medan setiap hari Rabu ada kami setiap Rabu. Iya, Belum berganti hari kami masih stay di hari Rabu ya kan. Ini Terima nggak- kasih sampai yang sekarang sudah. nggak ada juga kayaknya deh. Kayak sepi ya betul. Iya, sepi ya. Macam kantong kita kan. Udah mau akhir bulan sepi juga dia. Betul. Ya udahlah Tribuners, terima kasih yang sudah menonton hari ini. Pokoknya jangan lupa lihat kami di hari Rabu lagi ke depannya ya. Oke, jadi saya Rani Saya Tari. dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Tribuners. Assalamualaikum. Selamat sore Medan.